Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat calon Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Honoris Causa Insinyur Tri Risma Harini MP. Yang kami hormati Kabid Penggalangan Massa Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP. Yang kami hormati Ketua Umum beserta jajarannya Organisasi Masyarakat Pro Rakyat Indonesia Jaya. Masyarakat Bersatu Indonesia Jaya. Aku udah apa-apa. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, ulama, dan para profesi. Dan yang kami hormati seluruh undangan yang hadir di tempat ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izinnya lah pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Izin menyampaikan bahwasanya giat hari ini dengan agenda yang pertama, deklarasi Ormas Prora DPC Kota Malang. Yang kedua, deklarasi bersama posko pemenangan calon Gubernur Jawa Timur dengan nama Rumah Risma. Kusane Kak Ono. Baiklah, untuk acara pembukaan telah kita lalui bersama. Selanjutnya yaitu deklarasi PRBIJ atau Tim Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya. Sengaja Mbak, nanti ming lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dari saya buat Anda semua yang ada di sini. Yang terhormat, yang tercinta dan tersayang, Ibu calon Gubernur Jawa Timur, Ibu Risma. Yang terhormat dan tercinta untuk Ibu Dr. Sri Untari. Dan yang tersayang dan terkasih, Ibu Ketua DPC Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya Kota Malang, Ibu Wiwi Sukesi. Hari ini merupakan semangat kita membangun untuk rumah kebersamaan. Kita merajut tali kasih persatuan, karena di dalam Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya hari ini kita mengenalkan sosok yang kita anggap sosok pemimpin pro rakyat, tidak lain dan tidak bukan ada di pasangan Risma dan Gus Han. Karena beliau sudah terbukti pejuang, salah satunya adalah pejuang sesama. Kami yang ada di sini adalah pejuang disabilitas yang mungkin panjenengan sudah bisa rekam jejaknya. Karena apapun keputusan dan kebijakan beliau itu bermanfaat buat kami dan teman-teman disabilitas. Ini yang perlu Bapak Ibu catat. Yang kedua, beliau adalah pejuang agama. Kenapa kita sampaikan pejuang agama? Karena beliau berusaha tampil bisa menyelesaikan permasalahan yang puluhan tahun sampai dunia mencatat bahwa tidak mudah untuk menutup prostitusi yang ada di kota Surabaya. Ini adalah catatan geraknya. Dan itu bukti bahwa Bu Risma adalah sosok teguh pemegang amanah agama. Amin. Beliau seorang ibu yang bisa mengayomi anak-anaknya. Dia adalah orang ibu yang bisa mengatur anak-anaknya untuk kota Surabaya.
Harapan kita Bu Risma ke depan dengan pasangan Gus Han bisa menjadi emak-emaknya Jawa Timur. Dan tentunya dukungan beliau ini yang saya dengar, yang saya tahu, beliau ini adalah seorang juga yang mengerti tentang infrastruktur karena beliau adalah seorang teknik. Jadi ketika ada problem, beliau akan melihat asal-usul permasalahan di mana. Itulah seorang yang punya kelebihan ya, punya kompetensi yang lebih daripada yang lain. Artinya beliau seorang humanis dan juga seorang teknokrat dan orang birokrasi. Inilah perpaduan, inilah yang sebenarnya figur inilah pro rakyat memastikan diri ada pada di figur Ibu Risma dan Gus Han. Karena dengan kolaborasi teknokrat, birokrasi, dan humanistik, inilah bentuk pro rakyat bersatu Indonesia Jaya harus merangkul semua golongan, bukan hanya milik satu golongan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jangan hanya membangun pesantren aja, tetapi bangunlah pesantren-pesantren yang milik orang-orang lain juga. Bukan milik NU, tapi bukan milik, semuanya bisa dirangkul semua. Tempat-tempat agama pun juga banyak. Kita memiliki 5 agama. Kemudian kita pun juga memiliki anak-anak marginal yang tentunya ini menjadi PR besar. Karena apa? Kami menginginkan masalah inklusi lewat Bu Risma tertangani dengan baik sebaik-baiknya, dengan turun seturun-turunnya. Baik masalah stunting, baik masalah lansia, baik masalah disabilitas. Beliau sudah punya rekam jejak penyelesaian yang ada di kota Surabaya. Mudah-mudahan dengan rekam jejak ini culture seluruh wilayah Jawa Timur beliau kuasai, dan mudah-mudahan kebijakannya pasti kebijakan pro rakyat yang dihasilkan. Kita berharap dan tentunya bisa memastikan jangan salah pilih. Artinya kenapa kita pro rakyat bersatu Indonesia Jaya mendapat kehormatan seperti ini, dan tentunya itu tadi Bu Wiwi sudah memberikan hadiah yang sebagus-bagusnya. Inilah adalah rumah pemenangan Risma Gus Han agar untuk bisa mengabdi berkarya lewat mengawal kebutuhan-kebutuhan aspirasi masyarakat. Dan alhamdulillah lewat beliau, lewat Bu Wiwi ini nantinya teman-teman warga Malang Kota dan sekitarnya ketika membutuhkan kesehatan bisa konsultasi kepada Bu Wiwi dan staf-stafnya. Begitu tidak ya Bu Wiwi ya? Pintu ini akan terbuka selebar-lebarnya ketika teman-teman, warga, saudara-saudara panjenengan yang membutuhkan tentang permasalahan kesehatan dan tentunya permasalahan-masalah lain. Jadi figur ini sudah sangat pas dan jelas. Mudah-mudahan Bu Risma di sini klinik, mudah-mudahan inilah bisa menjadi corong penyambung informasi tentang profil, tentang visi misi yang tentunya di sini adalah basis yang memang harus tersampaikan dan harus tersosialisasi. Dan saya senang hari ini sudah terpasang foto logo pro rakyat, rumah pro rakyat dan rumah pemenang Risma Gus Han. Paling tidak pasien-pasien yang datang di sini bisa nanti tersampaikan tentang visi misi. Kalaupun perlu nanti ada banner yang stand up itu yang bisa semua orang membaca. Artinya di sini juga ada safety poster yang menyampaikan tentang apa-apa program apa yang nantinya Bu Risma dan Gus Han akan kerjakan. Inilah menjadi bagian rumah daripada pro rakyat yang menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat. Dari tangan-tangan beliau mungkin nanti ke depan lewat Ibu Dewan, Bu Untari bisa memberikan kebijakan-kebijakan. Tentunya warga masyarakat kota yang ada di Malang ini bisa terbantu, bisa diberikan solusi yang nantinya kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan pun bisa didapat untuk warga Malang dan sekitarnya. Kami Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya mendukung sepenuhnya kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tali kasih, bisa menjadi simbol resmi bahwa Pro Rakyat Bersatu hadir di Kota Malang lewat Ibu Wiwi Sukesi. Jadi saya berharap kepada Ibu Wiwi Sukesi bisa berdiri bersama saya beserta jajarannya.
Pak Budi, Pak Eko, ada? Saya lupa. Pak Budi, Pak Budi, Mana? Pak Budi mana? Sekjennya. Bapak Sekretaris, Dan persilakan Pak Budi, Pak Eko. Dipokong dipakai aja. Bokongi cakup tapi. yang lain satu lagi, Pak Eko. Pak Eko, monggo. Ya, oke. Iya, monggo-monggo. Tadi dengan Oh, Pak RW. Pak RW sini. RW Jos. Jadi saya memang banyak. Wis jenengan cek iso. Ya, pada hari ini, malam hari ini tanggal 3, hari Kamis malam Jumuah, kita resmikan, kita sahkan pelantikan yang sangat sederhana tapi bermakna. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi perjuangan beliau untuk berkarir membantu warga masyarakat di lingkungan Malang sekitarnya. Semoga ikhtiar Ibu Wewi Sukesi dan beserta jajarannya bisa bermanfaat buat warga Malang dan sekitarnya. Dan semoga saya mohon doanya buat Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya ini semua bisa mendapat kemudahan, kelancaran, dan bisa diterima elemen stakeholder baik pemerintahan maupun pihak swasta. Mudah-mudahan bisa menerima kami di Kota Malang. Harapan saya tentunya seperti itu untuk Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya. Untuk itu kami buka dan kami sampaikan bahwa beliau-beliau ini adalah pengurus-pengurus yang ada Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya untuk di Kota Malang. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Kita memberikan salam ya. Pro Rakyat Bersatu, nanti jawabnya Indonesia Jaya. Pro Rakyat Bersatu, Pro Rakyat Bersatu, Pro Rakyat Bersatu, Merdeka, Merdeka, Risma Gushan. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Mungkin tidak afdol, kami ingin mendengar sepatah kata sambutan dari Ketua Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya untuk Kota Malang, Ibu Haji Dr. Anda Wiwi Sukesi MSI. Silakan. Makasih Bu Mega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. 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 Terima kasih Bu Mega. Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Ibu Tri Risma hari ini calon Gubernur Jawa Timur yang sangat saya muliakan hari ini bisa hadir di posko pemenangan Risma Gushan bersama kebetulan dengan pembukaan sekretariatan Pro Rakyat. Sedikit mungkin Bu Mega saya akan sampaikan, Bapak Ibu, organisasi masyarakat Pro Rakyat setelah kami cermati ternyata dapat menampung segala lini, segala segmen yang namanya rakyat bersama-sama bergerak untuk kepentingan rakyat bersama-sama itu. Oleh sebab itu sekarang di sekretariatnya berada di Jalan Werkudara, kebetulan juga sebagai posko pemenangan Risma Gushan, maka kami berharap perwakilan-perwakilan yang kami undang sebagai simpul yang berada di sini siap bergerak di simpul masing-masing untuk memperluas pemenangan Risma Gushan. Siap? Iya, begitu Bu Mega. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP selaku Kabid Penggalangan Massa. Pada Ibu Untari kami persilakan. Matur nuwun pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai, saya perjuangkan sampai menang Ibu Dr. Honoris Causa Tri Risma hari ini. Merdeka! 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 Oke, salamnya begini. Risma Gushan menang resik Jawa Timur. Jawa Timurnya kayak Lo. Oke ya, coba kita coba ya. Bu Risma Gushan menang.
Keren kan? Nanti tolong disampaikan ke emak-emak satu lagi. Salam cinta dari Bu Risma. Iki soalnya banyak emak-emak Bu. Nah emak-emak aku senengannya sing endel-endel. Endel lagi mana? Jadi kalau ke pasar dulu-dulu nyenangin ya. Apa sih Bu Risma? Rekan-rekan semua, Uli terima kasih sudah bisa mendukung kita untuk kepentingan membangun daerah timur yang lebih baik. Beliau jago meng-create sesuatu yang susah jadi lebih baik, sesuatu yang sederhana jadi lebih baik. Tadi sudah ngendorse raket di Sukun, lalu katanya nyemplung kali, lah di Jakarta mau nyemplung kali om. Mari bu, mari Pak Bu. Karena memang ada banjir yang besar itu, lo lihat, oh iku begitu. Kenapa bisa begitu? Karena beliau insinyur. Kalau saya tukang insinyur, kalau beliau insinyur, insinyur sungguhan. Tapi juga menjadi seseorang yang bekerja di dunia pemberdayaan masyarakat yang luar biasa. Sayang kita nggak bawa, selain bawa beliau tampilkan bagaimana binaannya para saudara-saudara kita yang difabel. Waduh, saya tetap nangis kalau lihat videonya Gading. Wis koyo ngono budal masjid. Wah, aku terus wisin nang awakku dhewe. Sikilku jangkep, tanganku jangkep, larepe budal koyo rasa-rasi. Aku jenisin tenan karo Gading. Maka apa yang beliau ciptakan dari semua lini-lini dari Indonesia, mari kita buat di Jawa Timur. Ya. Tulus. Jadi saya sudah googling nama Risma, itu artinya apa? Artinya adalah keberuntungan, laki kalau bahasa Inggrisnya. Mari ngono tulus, bertanggung jawab, lalu keras tegas. Baca ngenteni ngamuk wong iki. Bahaya. Ngamuknya itu karena kalau ada sesuatu yang nggak tepat, ngamuk aja. Tapi lek tepak aku lho melok beliau ora tau diamuk belas aku. Menggo yu kekel. Soalnya tak kuwi Bu, 1 2 3 cret aku. Lah foto lah wong gak gelem ngalih terus. Cepet 1 2 3 cret 1 2 cret. Tak kon ngalih maksudku. Nah, jadi bersama Pro Rakyat, bersama PDI Perjuangan, bersama Hanura dan bersama rakyat kita menangkan Ibu Tri Risma hari ini dari Gubernur Jawa Timur. Siap? Siap? Oke, sip. Salam cinta dari Bu Risma. Matur nuwun, gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya langsung Ibu ya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Dr. Honoris Causa Insinyur Tri Risma Harini MT, calon Gubernur Jawa Timur. Kepada Ibu Risma kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Tuan Rumah Bu Bibi Sukesi, yang saya hormati Bu Mega. Terima kasih Bu Risma. Tanpa Soekarno Putri. Mbak Utari dan Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama saya ucapkan terima kasih Bu pada Bu Imin Sukesi yang memberikan tempat untuk rumah pemenangan Risma Gusdan. Tapi mungkin saya nitip namanya rumah, kalau bisa rumah aspirasi. Jadi nanti warga bisa ngeluh ke sini. Kalau ada dia nitipkan bisa nulis surat atau apa. Saya Bapak Ibu sekalian jadi Menteri Sosial itu dikirimi surat atau apa tak wojo. Kalau di Surabaya dulu sehari itu bisa 100 surat lebih. Di Kementerian Sosial tidak terlalu banyak, padahal se-Indonesia.
Tapi tulisannya aneh-aneh, kadang basa Jawa iki lali ana caraka iki. Sayangnya apa iki macane? Kadang ada huruf Arab pegon. Waduh. Kadang ada yang bahasa nggak tahu, bahasa daerah saya harus nyari juga. Masih agak Jadi macam-macam insya Allah saya baca, karena kalau itu sudah masuk ke saya itu artinya saya sudah tahu. Meskipun saya belum baca, kadang kalau suratnya cuek keremas gitu diketik lagi sama staf saya, tapi itu berarti saya sudah tahu. Kadang diparani, aduh macam-macam orang-orang itu. Kadang didatangi gitu, ternyata dia memang orangnya itu sampai keluarganya tuh malu. Jadi kita datang macam-macam pokoknya isinya. Tapi saya selalu sampaikan kepada staf saya, itu harus direspon. Meskipun mungkin ya begitu, kadang pernah suatu saat itu kirim surat seolah-olah itu dia nggak saya bantu, orang Surabaya Pak. Saya udah dulu aku kok gini ya. Wah dia ngata-ngatain macam-macam. Setelah saya minta staf ke sana, camat, lurah, kemudian kita masih, ternyata ibu itu sudah saya bantu. Bahkan suaminya tuh saya kasih pekerjaan di puskesmas, kemudian sampai akhirnya semua marah. Akhirnya Kapolsek yang menyelesaikan, semua marah ke ibu ini. Nah jadi Bapak sekalian tidak apa-apa, tapi bahwa surat itu artinya kalau sudah berkirim surat itu berarti bola sudah ke saya. Jadi itu harus saya selesaikan. Penyenangan mungkin kaget, itu yang saya lakukan selama ini. Selama saya jadi wali kota 10 tahun dan 3,5 tahun jadi menteri, selalu saya menerima surat-surat masukan Bapak Ibu sekalian, seluruh warga se-Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi matur nuwun rawuhnya Bapak Ibu sekalian mensupport saya. Terus terang Mbak Utini mungkin begini itu karena lihat saya mungkin ngesakno. Jadi saya ini terus terang nggak ada kepinginan dan nggak ada itu. Tiba-tiba saya suruh pulang, saya suruh daftar, saya ya bingung iki piye gitu ya. Tapi dulu pun saat waktu wali kota juga begitu Pak. Ibu sudah perso itu, lek ditakoni mesti gak gelem malan gitu. Ya wes dikei ya sudah. Tapi bingung saya Bu, karena besok sudah jadwalkan saya mau pergi ke Sepulau Selayar. Ternyata saya harus diminta pulang Mbak Risma. Terus daftar. Duh saya ini sama siapa mau seundul-undul dewean gitu. Ternyata dicari, ini nggak cocok, ditawari ini saya diem aja, tawari ini diem aja. Satu aja yang saya nolak karena saya takut kalau rumah NU yang sudah dibangun kakek saya pecah. Ini itu saya diem aja. Tiba-tiba, Mbak, ini sudah dapat, Ibu sudah setuju. Besok Mbak Risma daftar sama Gozan. Waduh. Jadi saya ngertinya Gozan itu di KPU. Nah, tapi sebetulnya ternyata pernah ketemu, dia pernah wawancara saat saya naik haji 2022. Dia wawancara saya di Mekah sana. Saya juga rotok berundel gitu karena mungkin harus budalnya masjid kok diwawancara gitu. Saya rotok berundel, makanya saya nggak ingat belas. Bu, kalau nanti kepanggil penjenengan loh, Gus sana. Di mana Gus? Nggak pernah kok aku. Dulu di Mekah, saya mewawancara ibu. Oh, saya gitu. Jadi tapi saya nggak tahu Gozan itu siapa saat disodorkan itu. Jadi ngaten ceritanya. Jadi karena itu sekali lagi saya matur nuwun. Saya dan Gozan itu manusia biasa. Pasti banyak kelemahan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Karena itu tolong ingatkan. Saya takut sekali tadi ada yang cerita bagaimana seseorang ini setelah itu, aduh, jadi gubernur kok sedih saya, sampai saya dongo, ya Tuhan, tolong jangan ada kesombongan sama sekali di tubuh ini. Gitu.
Sampai saya ditulang saya begitu kenapa saya bilang, Bapak Ibu ya Allah, nanti itu loh kalau mati tidak ada ceritanya itu almarhum mantan gubernur atau mantan menteri, tidak ada toh Pak. Ya almarhum Tri Risma hari ini gitu aja toh. Ya toh, nggak cukup soalnya nilai di sana kalau ditulis anak-anak gitu. Saya ngomong apa yang perlu disombongkan? Apa yang perlu? Saya juga bingung. Makanya jadi menteri saya kadang kaget-kaget. Masih 3 tahun itu loh sama Bu Menteri. Siapa? Menteri. Oh iya aku. Jadi kadang lupa saya. Karena kadang wes apa ya saya angkat sendiri, pengen apa saya sendiri, saya bawa sendiri. Bu, itu ya enggak pantas kok kalau menteri angkat-angkat ulah. Alah tanganku dewe ora oleh, saya bilang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kenapa saya tolong kami diingatkan. Karena ini berat. Berat Pak, Jawa Timur. Saya tadi ngomong sama Bu. Bedanya Kemensos, monggo Mbak, Bu Dewanti sama Mbak Danis. Monggo Mbak. Monggo Mbak. Kelihatan. Kenapa? Iya itu kelihatan Bu Dewanti monggo Bu. Nah. Monggo, monggo Bu. Monggo. Bukan hanya saya sampaikan, bukan beratnya bukan bagaimana membuat resik-resik itu, tapi insya Allah saya percaya, saya sudah tahu bagaimana nanti caranya. Cuman ternyata memang nggak pernah nyentuh. Jadi saluran provinsi tadi tiwa saya ngandani Mbak Ganis, ini dibuat gini loh Mbak Ganis, apa namanya? Gini loh, tidak no. Ini sungainya sampai ke provinsi. Kadung Mbak, sorry Mbak, aku bilang gitu. Mbak, sorry Mbak, tiba-tiba sampai sungainya provinsi, ya Allah. Dan itu banyak. Kemarin saya di Sampang, di Pasuruan, itu tadi masih enak Pak, jalannya kayak rumah gitu. Kemarin di Pasuruan itu saya masuk sampai lewat tambak-tambak gitu. Lewat tambak-tambak sampai sudah habis rumahnya, habis nggak ada lampunya, gelap gulita. Bu enak ulo nek wis meneng ae, nek ulo gak apa-apa. Tibake ulone ya mikir dhewe gitu. Saya udah kebal, Pak. Terus kebal wedine iki. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena itu banyak yang harus saya kerjakan. Saya tahu ini tidak mudah. Makanya biar saya tidak berani. Jadi kalau Mbak Ud menang itu resek, saya diem aja. Nampak takut saya Bapak Ibu sekalian, terus terang takut, berat sekali. Nanti kan kalau saya ngomong kalau susah tinggal ngomong, Gusti Allah saya dulu nggak minta, kenapa saya dikasih susah. Itu benar loh Bu. Saya kan nggak ini. Saya tuh kalau sholat malam itu sampai nangis gitu kan, puasa gitu. Ya apa saya bisa menyelesaikan orang itu nggak bisa makan, nggak bisa di luar Jawa. Tiba-tiba ada seorang pastor Bu. Saya nggak kenal, dari Singapura datang minta ketemu saya. Saya dikasih tahu, kamu kenapa nangis? Dia nggak kenal aja nggak, kok dia tahu saya nangis terus. Benar itu Pak. Kenapa kamu nangis? Kamu tahu nggak? Tuhan nggak suka kamu nangis. Tiba-tiba saya ini menteri di Senen. Terus habis itu, kamu tahu? Kamu tuh nilainya di mata Tuhan itu sudah 80. Kalau ada range itu udah 80. Jadi kenapa kamu nangis? Udah berhenti nangisnya. Nanti kalau enggak, udah saya mulai kuat, mulai tegar gitu. Nah, kemarin datang lagi pastor ini. Kenapa? Kamu nolak ya jadi gubernur. Kamu tahu? Itu Tuhan merubah semua itu karena doa orang-orang Jawa Timur yang kesusahan itu membesar. Jadi kamu yang dibiarkan selesaikan ini mati. Udah terima ini. Kamu tidak boleh nolak perintah Tuhan. Ya ampun, ya sudah saya mulai ikhlas Pak. Tapi kadang-kadang yo cak angel ketemu lagi
kabeh kok nek provinsi, dalan di Tuban nek provinsi. Mbak. Kali nek provinsi. Iki kabeh kok nek provinsi. Aduh ya Allah bismillah dah. Yang undangnya begitu. Balik pelatihan nek provinsi. Ini begitu ya. Iya betul. Jadi nggak dari masih tapi kita undang-undang gunung, kali, embong. Yang provinsi. Kayaknya bahas mana? Terus siapa sih? Ya ampun, saya gini. Jadi karena itu saya mohon sekali lagi doanya. Karena ini terus terang tidak mudah. Tidak mudah, saya tahu itu. Saya sangat paham. Saat saya jadi tiba-tiba saya jadi menteri itu saya juga nggak tahu loh. Orang saya ditelepon di Brussels itu di Anwar sama Bu Mega itu. Enggak Bu, saya enggak mau Bu. Saya sampai ditelepon lagi. Sampai 4 kali, enggak Bu, saya enggak mau Bu jadi menteri. Kenapa Mbak? Udah saya selesaikan dulu wali kota. Saya enggak mau. Pak Jokowi datang ke Surabaya, saya tolak juga. Loh tiba-tiba saya dipanggil katanya masalah pilkada. Tiba Mbak besok pelantikan apa Pak? Menteri siapa yang jadi menteri? Mbak Risma katanya. Enggak Pak. Enggak, udah itu tempatnya Mbak Risma katanya gitu. Jadi saya pun nggak tahu gitu Pak. Habis itu sudah gitu, besok pokoknya awal Januari bansos harus cair. Mateng suratnya KPK itu sak gini Bu, Pak, Bapak tahu segini suratnya itu. Bu, sudah baca suratnya kami untuk Kemensos? Belum Pak, udah Bu Risma ke kantor saya ke KPK dikasih seberkas gini. Habis itu BPKP segini. Habis mati, saya bilang gitu, ini harus mulai. Saya tidak pernah pulang Pak. Selama 3 bulan saya tidur di kantor, tidak pernah pulang, tidak pernah tidur di rumah. Ya syukur, soalnya omah itu masuk kamar tidur itu ndak nok kordene. Menteri itu bener itu. Jadi wes ya untungnya saya tidur situ, jadi sempat gawe korden gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian itu, saya 3 bulan enggak pernah. Udah itu ternyata bencana buat saya jalan darat. Jadi kalau di kantor, saya berangkat dari kantor jam 7 malam, nanti ke Kerawang, balik lagi, tidak pulang. Kalau dekat ya jam 1 malam pulang. Bekasi banjir, saya ke sana jam 1 malam. Tapi pernah juga sampai Semarang, nyampe Jakarta kembali jam 6 pagi saya. Jadi pernah di Pekalongan itu nyampe di Pekalongan jam 2 pagi. Saya ngecek dapur umum dan sebagainya. Terus jam berapa ya saya pulang. Kalau di Pekalongan jam 4 pagi. Di Semarang saya jam 6 pagi. Jalan darat kami. Nah, pernah juga bencana di Mamuju. Mamuju tiba-tiba orang teriak-teriak. Saya datang jam 7 malam orang teriak-teriak. Lapar. Iki piye carane masak wis 10 tahun gak nate mlebu pawon gitu. Saya bingung ya kan, gak ada namanya gelap semua lampu mati. Akhirnya saya ngomong, tolong lampunya mobil dinyalakan. Terus iki piye carane gak dandan. Biasanya kan pakai magic jar aja loh Pak, colokin ke listrik gitu. Doa-doa kodi. Masya Allah iki piye carane. Terus ada orang, Bu, kalau di sini caranya begini. Oh ya. Saya ngikut, saya masak sendiri. Lah telur itu kok cuma 2 rak gini. Iki piye di 200 bungkus, 300 bungkus. Kok telurnya mau sak jumlahnya 20. Saya gregetan pokoknya tak cuek gini. Ya mau Bu Iwi itu sampai jam 12 malam saya bagi makanan. Masak sendiri Pak. Sekarang sudah pinter saya masak Pak. Tapi saya lawe cuma telur dadar. Jadi itu di Aceh lucu lagi Pak. Di Padang gempa ngomong, Bu makan. Loh, tadi sudah saya kasih makan gitu loh. Belum Bu, belum. Terus saya dipicik seorang, Bu, kalau di sini tuh makannya segini. Akhirnya terus kita belanja, kita pergi kita beli di warung-warung itu segini Pak makanya. Kalau di Aceh
kalau belum ada ikan asinnya belum makan Pak. Jadi saya belanja ikan asin dulu. lucu aneh-aneh Pak, aneh-aneh. Jadi kalau di Padang itu segini nasinya harus, kalau di Aceh itu harus ada ikan asinnya. Jadi macam-macam Pak. Makanya saya ini sudah mati rasa ini masuk ke sini. Terus masuknya halah paling di Jawa Timur paling gak seabot itu gitu. Secara fisik, secara pekerjaan itu, secara medan. Karena kadang di naik kapal, gitu apa? Kepala buaya Mama. Aduh, dia bilang pertama takut. Mama nggak usah takut, buaya itu kalau matanya ketip itu nggak gigit Mama. Mama deket nggak apa-apa. Tapi kalau matanya merah, Mama nggak usah deket-deket. Gitu. Itu lapar dia kalau matanya merah itu. Nanti kalau air naik itu ular, itu ular lewat. Gitu. Jadi udah Bapak Ibu sekalian, insya Allah medannya tidak seberat itu, meskipun saya tahu masalahnya cukup banyak. Jadi karena itu saya mohon doanya, karena sekali lagi ini benar-benar perjuangan. Mungkin Bapak Ibu pikir kan, wah apa sih susahnya? Ini berat. Kenapa? Saya di Surabaya saya bisa bangun seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu jalan baru di Surabaya, itu semua murni dari uang pemerintah kota. Tidak pernah dapat bantuan dari pusat maupun provinsi. Kalau ada jalan baru, itu semua seluruhnya tidak ada. Semua untuk banjir dan sebagainya, semua itu uang dari Pemkot. Kami tidak pernah dapat bantuan apapun dari pemerintah pusat maupun provinsi. Tapi kan saya tahu cara menghematnya di mana. Jadi itu yang saya gunakan. Meskipun di Kementerian Sosial sebetulnya uangnya nggak banyak yang kita bisa gunakan. Tapi kita bisa bangun beberapa rumah di Papua, di NTT itu dengan uang itu. Ternyata bisa kalau kita lakukan pengelolaan keuangan dengan benar. Jadi itu nanti itu yang saya lakukan, pasti banyak yang marah. Kemudian DPR tidak marah. Nah, tapi insya Allah saya nggak akan nyinggung. Saya sudah tahu saya nggak akan nyinggung porsinya DPR. Insya Allah kalau Gusti Allah saya, maka yang porsinya gubernur aja yang saya ubek-ubek. Saya ngomong kita akan buat program sekolah SMA SMK gratis. Nah, kemudian untuk kesehatan BPJS kemarin saya hitung kalau yang belum UHJ itu ada 10 kabupaten kota, kemudian ada 4 kota sudah UHJ. Kalau sudah UHJ itu siapapun berhak berobat gratis. Nah tapi ada yang 10 belum, termasuk Kabupaten Malang sama Kabupaten kemarin Ponorogo juga belum. 10 itu. Nah kemudian 4 kabupaten kota dia sudah UHJ, mungkin dia nggak punya uang bayar, jadi dia tidak dikatakan UHJ. Itu nanti saya sudah sampaikan Mbak udah saya sampaikan kalau cukup duitnya, insya Allah cukup. Jadi nanti insya Allah kesehatan di Jawa Timur sudah nggak ada masalah lagi. Jadi tapi tadi Mbak Ganis saya juga cek udah UHJ kalau Malang Batu sudah UHJ. Kemudian seperti itu. Kemudian kita akan buat program pemberdayaan. Nah ini saya yang akan masuk ke teman-teman DPC. Saya akan buat pelatihan. Bapak Ibu sekalian, ternyata bisa. Saat saya jadi wali kota, ibu-ibu saya latih, mereka sekarang bahkan banyak yang jadi miliarder. Kok miliarder? Iya, karena pendapatannya per bulan udah miliaran, Pak. Jadi bukan jutaan lagi, bukan ratusan juta. Kemudian ada yang dulu jualan semanggi, sahur semanggi itu kayak pecel gitu. Itu dulu 100.000 aja susah per hari. Sekarang dia pendapatannya 25 juta per hari.
mobilnya Mercedes Pak. Ya sekarang mobilnya buaya sih Bu, mobilmu Pak Bu, ini biar menyemangati orang-orang, katanya begitu. Makanya saya pakai Mercy, kemudian BMW gitu. Oh iya Mbak, iya Mbak, Bu Aminah itu. Kemudian sudah banyak yang ekspor, jadi ternyata bisa. Saya di Menteri Sosial itu ada satu ibu yang di Dompu, itu dia pendapatannya 1 bulan itu 300 juta. Padahal baru ikut kita 1 tahun. Dulu pendapatannya 100.000, kemudian kita ajari dia buat, akhirnya sekarang 1 hari 10 juta. Kemudian ada yang disabel itu, saya coba anak-anak. Pertama saya pikir disabel ini sudahlah dibantu aja makanan. Tapi ternyata kita bisa. Justru anak-anak disabel itu cepet. Kita punya, jadi tunanetra Pak, saya ajari jadi barista. Dia buat kopi dan sebagainya. Kita ada alat, jadi kalau dituang ini, nanti kalau mau penuh, dia bunyi, ting gitu sehingga diberhentikan. Kemudian ada yang dia disabel itu, saya coba tes, coba nanti berapa hari dia keluar, berapa bulan dia keluar. 1 bulan Pak, 1 bulan sudah nggak mau terima bansos lagi. Ada seseorang itu yang disabilitas fisik, dia 1 bulan sudah 20 juta pendapatan. Ada saya nulung ini pemulung itu, ibu suruh saya masuk kolong jembatan. Saya masuk itu nemukan pemulung banyak. Kita latih sekarang pendapatannya ada yang 25 juta. Ada yang bahkan sudah apa namanya? Sudah karena sudah pendapatannya di atas 15 juta, dia minta Bu saya pulang dari Jakarta aja. Dia kembali ke desanya. Saya kalau